Dewa Naga Kehancuran. Pembantaian sepihak. Jieyan memegang Tang Yuha dengan tangan kirinya dan di tangan kanannya, terlihat pedang yang terus bergetar keras. Mata Jieyan yang berwarna ungu keputihan yang memiliki liris-liris putih dan pupil ungu gelap terlihat sangat dingin. Tatapannya terus tertuju pada sekelompok kultivator yang menatap ke arahnya dengan tatapan terkejut. Bush! Petir merah pun menyebar ke segala arah. Di saat itu juga, semua permukaan tanah memiliki retakan dalam radius wilayah yang sangat jauh. Ki Raja. Tidak. Ini adalah puncak dari Ki Raja yang dapat menyebabkan kerusakan fisik. Patriark klan Hu gemetaran tidak terkendali. Untuk pengguna Ki Raja saja, itu sudah sangat langka. Tetapi, di antara semua pengguna Ki Raja, ada yang dikatakan memiliki Ki Raja yang dianggap raja di antara mereka semua, yaitu Ki Raja yang dapat menyebabkan kerusakan fisik. Semua dari anggota klan Hu saat ini bergetar dengan keringat dingin yang menetes di dahi mereka. Hanya dengan tekanan Ki Raja saja, mereka semua dapat dilemahkan, dan saat ini, Ki Raja yang jauh lebih mengerikan pun menargetkan mereka semua. Para anggota klan Hu tidak terkecuali Patriark klan Hu tahu bahwa mereka telah mencoba memancing amarah sang monster saat ini. Sedangkan untuk Jieyan, saat ini sesuatu tampak terjadi dalam dirinya dalam waktu 2 detik karena ia membeku dalam waktu itu. Laut kesadaran Jieyan. Saat ini, kesadaran Jieyan berada di tempat yang berwarna ungu. Tatapannya selalu dingin sepanjang waktu. Di tempat itu, aura berwarna gelap seperti api pun perlahan berkumpul menjadi satu lalu sosok wanita cantik dengan warna rambut yang sama dengannya muncul. Tuan muda, sudah waktunya bagimu untuk menggunakan kekuatan sejati yang tertanam di dalam tubuhmu. Ucap wanita cantik tersebut. Siapa kau? Tanya Jieyan dengan nada yang sangat dingin. Wanita itu tersenyum hangat tetapi tidak marah sama sekali. Ia pun berbicara kembali tanpa memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tuan muda, aku akan mengatakan beberapa hal. Maaf karena telah menyegel ingatanmu. Aku melakukan ini agar tidak ada efek samping pada tubuhmu yang baru saja dibangkitkan. Ingatanmu akan kembali pada waktunya. Dan juga, aku juga telah menyegel kekuatan lainnya yang ada di dalam tubuhmu karena belum waktunya kedua kekuatan itu bergabung menjadi satu. Kekuatan lainnya adalah garis darah naga hitam kehancuran. Aku harap Anda mengingat akan hal ini. Kunci untuk membukanya hanya akan bisa Anda dapatkan ketika mencapai tingkat kekuatan tertentu. Tetapi kekuatan Anda yang baru saja terbangun tidak akan kalah dengan garis darah naga hitam kehancuran. Ingat ini tuan muda, hanya dengan garis darah ini, Anda akan selalu dapat mencapai puncak yang sebenarnya. Dan garis darah ini bernama, garis darah permaisuri surgawi yang telah berubah agar sesuai dengan tubuh Anda, garis darah kaisar surgawi. Juga, Anda juga akan mewarisi semua teknik berpedang serta kemampuan dari ibu Anda. Jangan pernah melupakan kekuatan yang Anda warisi dari ibu Anda. Tanpa menunggu Jieyan berbicara lagi, sosok wanita itu pun menghilang dalam sekejap mata. Dan di saat itu juga, ia kembali ke dunia nyata. Ketika menatap semua kultivator yang ada di hadapannya,
Mata Jieyan semakin dingin karena langsung ingat apa yang terjadi. Ia menyampingkan tentang apa yang dikatakan oleh wanita yang menyebutnya sebagai tuan muda. Lalu Jieyan melirik ke arah atas dan menemukan sosok wanita yang tercipta melalui Qi. Entah mengapa, ia merasakan perasaan hangat. Ia seperti pernah melihat sosok wanita tersebut entah di mana. Setelah itu, Jieyan kembali menatap ke arah anggota klan Hu yang jumlahnya sangat banyak. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos dari tempat ini. Dan setelah itu, aku akan membunuh semua yang berkaitan dengan kalian. Ucap Jieyan dingin. Kau terlalu banyak bicara, omong kosong bocah. Patriark klan Hu pun melesar ke arah Jieyan karena merasa bahwa dirinya pasti akan menang karena memiliki tingkat kultivasi 1 tahap di atas Jieyan. Aku akan membuktikan bahwa tidak ada satupun yang lolos. Teleportasi. Zep. Jieyan langsung menghilang melewati Patriark klan Hu lalu tiba di depan kultivator tingkat alam sage tahap pertama yang memukul Tang Yuha. Jelep. Pedang ungu keputihan milik Jieyan langsung bersarang di jantung kultivator tersebut. Apa? Kultivator tersebut terkejut ketika melihat Jieyan yang kini ada tepat di depan matanya. Ia merasakan dingin di dada kirinya dan ketika ia melihat ke arah bawah, Jieyan pun menarik pedang lalu mengayunkannya sekali lagi. Sraing. Jeres. Kepala kultivator tersebut langsung terbang ke udara setelah Jieyan memenggalnya dalam sekejap. Patriark klan Hu yang melihat Jieyan menghilang sebelumnya pun waspada. Tetapi ketika menatap ke arah belakang, wajahnya semakin pucat karena salah satu tetua klan Hu yang kuat langsung tewas di tempat. Matilah! Teriak puluhan kultivator saat menyerang bersama-sama ke arah Jieyan. Krek! Jieyan membuat kuda-kuda dengan mengangkat pedang ke arah depan dadanya. Ia mengingat bahwa wanita sebelumnya mengatakan bahwa dirinya mewarisi semua teknik dari ibunya. Ia seolah-olah sudah terbiasa menggunakan semua teknik yang kini ada di dalam kepalanya. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Serak. 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 Ketika Jieyan mengayunkan pedangnya, semua kultivator pun langsung terbelah menjadi 2 dalam sekejap. Darah yang sangat banyak menyemprot di tempat tersebut. Di saat itu juga, Jieyan langsung menghilang kembali dalam sekejap mata. Teleportasi. Sraing. Jieyan muncul kembali di belakang salah satu kultivator lalu langsung memenggalnya dalam sekejap. Serak, serak, serak. Tidak ada suara teriakan kesakitan sama sekali. Tetapi, di semua tempat Jieyan muncul, darah akan berceceran. Patriark klan Hu yang menatap itu pun bergetar di seluruh tubuhnya karena merasa bahwa ia telah memancing kepunahan untuk klannya sendiri. Ia tentu ingat tentang apa yang dikatakan oleh Jieyan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun lolos dan akan memburu semua yang berhubungan dengan mereka. Lari. Kita tidak mungkin bisa melawan monster itu. Beberapa anggota klan Hu berteriak keras. Tetapi, di saat itu juga, kepalanya langsung terbang ke arah langit. Jieyan menatap mereka semua dengan tatapan membunuh. Tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa pergi dari tempat ini. Dan setelah ini, aku akan memusnahkan klan Hu.
Teleportasi. Setelah itu, Jie Yan kembali menghilang dan muncul tepat di depan kultivator yang mencoba kabur. Ia langsung mengayunkan pedangnya tanpa ampun sama sekali. Sraing, sraing. Darah terus-menerus muncrat di semua tempat. Dalam waktu yang sangat singkat, jumlah anggota klan Hu tidak lagi mencapai angka puluhan. Tidak. Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali? Tidak ada teknik seperti itu. Ucap Patriark klan Hu ketakutan. Siapapun yang dapat menggunakan kemampuan seperti itu, ia merasa bahwa mereka tidak terkalahkan sama sekali. Dan saat ini, ia sangat takut karena menurutnya apa yang dikatakan oleh Jie Yan sebelumnya akan menjadi kenyataan. Episode sebelumnya, Kebangkitan. Episode berikutnya, Kecerobohan Patriark klan Hu. Patriark klan Hu yang menatap Jie Yan berpindah ke sana kemari dengan kecepatan yang sangat tinggi pun memasang wajah yang sangat pucat karena tahu bahwa dirinya telah memancing amarah monster sejati. Ia tahu bahwa riwayat klan Hu akan tamat jika Jie Yan pergi ke sana. Oleh karena itu, ia pun langsung mengambil kesempatan untuk melarikan diri secepat mungkin selagi Jie Yan sibuk dengan semua anggota klan Hu yang ia bawa. Serak, serak, serak. Jie Yan terus-menerus menebas anggota klan Hu dan hanya tertinggal sedikit. Mereka semua telah berpencar ke segala arah dan butuh waktu bagi dirinya juga mengejar mereka semua. Ia tentu tidak melepaskan pelacakannya terhadap Patriark klan Hu yang merupakan menjadi seseorang yang sangat ingin ia cabik-cabik menjadi berkeping-keping saat ini. Teleportasi. Jelek. Anggota klan Hu terakhir pun telah dihabisi oleh Jie Yan. Ia menatap ke arah tempat Patriark klan Hu pergi. Senyum kejam tidak bisa disembunyikan dari wajahnya sama sekali. Kau terlalu ceroboh Patriark klan Hu. Dengan begini, aku tidak perlu bersusah payah mencari letak klan Hu berada. Ucap Jie Yan dengan senyum yang sangat kejam. Ia pun langsung bergerak di permukaan tanah mengikuti Patriark klan Hu. Dengan penglihatannya yang luar biasa, tidak sulit baginya melihat tempat Patriark klan Hu berada. Sedangkan untuk Patriark klan Hu yang sedang terbang dengan kecepatan penuhnya pun selalu melihat ke arah belakang dengan waspada. Ia selalu mencoba melacak jauh ke belakang tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Jie Yan sama sekali. Ketika dia berpindah tempat dalam sekejap, aku dapat merasakan kinya. Dengan kata lain, dia tidak memperhatikan aku pergi kemana ketika sedang sibuk dengan mereka semua. Batin Patriark klan Hu. Walaupun begitu, ia tetap waspada sepanjang waktu. Ia telah merencanakan untuk membawa sebanyak mungkin anggota klan Hu pergi. Tetapi tentu ia akan menyuruh mereka semua pergi ke berbagai arah secara berkelompok agar terlepas dari pengejaran Jie Yan jika Jie Yan menemukan di mana klan Hu berada. Namun, Patriark klan Hu tidak melihat ke arah permukaan tanah sama sekali. Saat ini, Jie Yan terus bergerak seperti bayangan di permukaan tanah. Senyum kejam selalu terlihat jelas di wajahnya. Ia tentu tidak akan bodoh jika mengejar Patriark klan Hu di udara. Ia menduga bahwa Patriark klan Hu pasti telah mengirim pesan ke klan Hu agar bersiap-siap untuk bergerak ketika dia ataupun mereka telah bergerak saat ini keluar dari klan Hu. Itulah yang dihindari oleh Jie Yan.
Menurutnya jika Patriark klan Hu melihat ia mengejar, maka Patriark klan Hu pasti memberi perintah menggunakan alat tertentu yang ia baca dapat mengirim pesan ke tempat yang jauh. Ini akan membuatnya harus berusaha untuk mencari semua anggota klan Hu dan itu sungguh merepotkan. Tidak sampai sehari kemudian setelah terbang sangat jauh dan juga melakukan jalur berliku-liku agar jejaknya tidak ditemukan, Patriark klan Hu pun tiba di sebuah hutan yang sangat luas. Tempat itu tampak seperti hutan pada umumnya. Tetapi, di tempat itulah klan Hu berada. Pendiri klan Hu zaman dahulu beruntung menempati tempat tersembunyi seperti itu yang dimiliki oleh klan-klan berpengaruh lainnya. Setelah memeriksa semua daerah dan tidak menemukan keberadaan Jie Yan, Patriark klan Hu pun merasa lega dan langsung membuat gerakan tertentu untuk membuka formasi yang menyelimuti klan Hu. Ketika formasi dibuka sedikit, Patriark klan Hu yang ingin masuk pun langsung pucat seketika saat mendengar suara seseorang. Oh, aku tidak menyangka bahwa klan Hu akan tersembunyi seperti ini. Sungguh menghemat waktu karena aku mengikutimu selama seharian lamanya. Patriark klan Hu yang memasang wajah pucat pun mencoba berbalik untuk melihat ke arah sumber suara yang ia kenal dengan jelas adalah suara Jie Yan. Tetapi, ketika Patriark klan Hu berbalik, tendangan super kuat pun mendarat di perutnya dan langsung membawanya masuk ke dalam formasi yang dibuka olehnya bersama dengan Jie Yan. Wush! Bom! Ketika tubuh Patriark klan Hu menabrak permukaan tanah dan menghancurkan banyak bangunan, formasi kembali tertutup. Apa yang terjadi? Apakah ada serangan? Para tetua yang ada di klan pun langsung bergerak ke arah sumber ledakan. Mereka semua sangat waspada ketika melihat kawah yang lumayan besar yang dekat dengan pusat klan. Uhuk! Patriark klan Hu perlahan bangkit dari dalam tanah. Ketika ia menerima serangan itu, ia sangat menyadari kengerian dari Jie Yan. Kekuatan tubuh seperti itu sungguh tidak masuk akal karena dapat membuat organ dalamnya bergeser. Patriark, apa yang terjadi? Salah satu tetua terkejut ketika melihat seseorang yang terlempar adalah Patriark klan Hu. Cepat pergi dari sini! Teriak Patriark klan Hu ketakutan. Ia seharusnya memberi perintah agar semua anggota klan Hu pergi walaupun ia tidak melacak keberadaan Jie Yan sebelumnya. Banyak anggota klan Hu yang terkejut dengan teriakan Patriark dan mereka semua tahu apa masalahnya saat ini. Ini adalah pesan peringatan yang telah diberikan oleh Patriark klan Hu 1 hari yang lalu. Semuanya pun langsung waspada dan mencoba mencari musuh mereka saat ini. Klan ini lumayan indah. Sangat disayangkan bahwa Patriark kalian mencoba memancing amarahku. Karena dia telah menghabisi keluarga Tang sebelumnya tanpa tersisa, maka aku akan melakukan hal yang sama. Ucap Jie Yan. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya dan suaranya langsung terdengar di seluruh tempat di klan Hu. Para anggota klan Hu yang mendengar itu pun gemetaran karena tahu bahwa seseorang mencoba untuk membunuh semua anggota klan Hu tanpa tersisa. Tatapan semua anggota klan Hu pun tertuju pada udara dan melihat seorang pemuda yang sedang memegang wanita berusia 12 tahun yang sedang tidak sadarkan diri di tangannya. Drurt! Ki berwarna ungu pun langsung menyebar ke segala arah dibarengi oleh petir merah yang merupakan ki raja milik Jie Yan. Kerak, kerak, kerak.
Banyak tempat yang kini mengalami retakan, bangunan-bangunan hampir roboh karena tekanan yang berasal dari Jie yang terpancar. Tidak hanya itu, banyak kultivator yang langsung merangkak di permukaan tanah karena tekanan yang berasal dari Jieyan. Semua dari mereka mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga karena tidak sanggup untuk menahan tekanan dari Ki Raja sekaliber itu. Waktunya bagi kalian semua mati. Dan Patriark Klan Hu, kau akan melihat seperti apa putus asa yang sebenarnya. Ucap Jieyan saat mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah bawah. Pusaran berwarna ungu pun perlahan tercipta lalu itu membesar dengan sangat cepat. Pusaran yang hampir menutupi seluruh klan Hu pun langsung bergerak ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi disaksikan oleh semua anggota klan Hu termasuk untuk Patriark Klan Hu. Bom! Pusaran ungu raksasa tersebut menimpa klan Hu lalu membentuk gas yang menutupi seluruh klan Hu dan Jie Yan pun langsung menggunakan teknik yang sebenarnya karena pusaran tersebut adalah kumpulan Ki yang sangat banyak. Kabut ungu teleportasi. Episode sebelumnya. Pembantaian sepihak. Episode berikutnya. Keputusasaan Patriark Klan Hu. Kabut ungu teleportasi. Setelah menggunakan tekniknya, Jie Yan pun langsung menghilang dalam sekejap dari langit disaksikan oleh Patriark Klan Hu yang saat ini memasang wajah gelap serta kewaspadaannya meningkat ke puncaknya. Serak, serak, serak. Ketika Jie Yan muncul di satu tempat, di saat dirinya mengayunkan satu tebasan dengan pedangnya, lebih dari 10 anggota klan Hu di tempat yang berbeda pun dibelah. Ini karena disebabkan oleh teknik yang digunakan oleh Jie Yan sebelumnya. Setiap bilah Ki yang dilancarkan oleh Jie Yan, itu akan terus berpindah tempat ke tempat pancaran kekuatan seorang dirasakan olehnya. Ini sama seperti kemampuan domain tetapi di satu sisi juga tidak karena hanya Ki yang bisa berpindah-pindah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata Patriark Klan Hu memerah saat menatap banyak anggota klannya yang tumbang tanpa bisa melawan. Pandangannya dan juga persepsinya saat ini seperti ditahan dan ia tidak bisa melacak ataupun melihat secara jelas. Hentikan. Tolong hentikan. Patriark Klan Hu meneteskan air matanya ketika melihat anggota klannya telah lebih 100 tewas dalam waktu kurang dari setengah menit. Ia mencoba untuk melacak Jie Yan tetapi ia tidak bisa sama sekali karena Jie Yan selalu berpindah tempat. Tidak hanya itu, saat ini pelacakannya menggunakan kekuatan spiritual sangatlah lemah karena teknik yang digunakan oleh Jie Yan. Hentikan. Inilah yang aku rasakan ketika dermawanku yang selalu baik kepadaku semuanya mati tepat di depan mataku. Bahkan Yuha yang berumur 12 tahun harus melihat semua keluarganya mati. Apa kau pikir menyenangkan melihat hal itu? Karena kau melakukan hal seperti itu, maka aku akan menunjukkan hal yang sama kepadamu. Saksikan kepunahan klan Hu. Suara Jie Yan bergema di seluruh tempat. Wajah Patriark Klan Hu semakin pucat. Ia meledakkan kinya untuk mengusir semua kabut ungu tetapi tidak bisa sama sekali seolah-olah kabut itu tidak pernah ada. Patriark, tolong aku. Tolong selamatkan kami. Teriakan para anggota klan Hu yang saat ini menatap banyak saudara mereka tewas pun berteriak keras. Tatapan Patriark tertuju pada arah tertentu.
Ia menatap seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya yang saat ini sedang memegang pedang untuk menyerang siapa saja yang muncul. Ia pun langsung bergegas ke arah tertentu, tetapi ketika ia sudah berjarak hampir 5 meter, benang tipis berwarna ungu pun langsung melewati leher istrinya. Serak! Jeres! Kepala wanita yang menjadi istri Patriark Klan Hu pun langsung terbang ke arah langit. Darah yang sangat banyak berceceran di tempat. Wajah Patriark Klan Hu sangat pucat, matanya sangat merah, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ia saat ini sangat menyesal telah memprovokasi Jie Yan yang ternyata adalah seorang iblis. Bajingan sialan. Keluar. Hadapi aku secara jantan. Teriak Patriark Klan Hu sekuat tenaga yang membuat Klan Hu bergetar keras saat ki-nya meledak ke segala arah dan mencoba menangkap pergerakan Jie Yan. Tatapan Patriark Klan Hu tertuju arah tertentu dan ia pun langsung melesat ke arah tersebut lalu melancarkan serangan sekuat tenaga yang ia bisa. Keluarlah sialan! Teriak Patriark Klan Hu saat mengayunkan pedangnya. Seraing! Serak! Darah yang sangat banyak menyemprot seketika. Namun, ketika Patriark Klan Hu tiba, ia hampir saja kehilangan akal sehatnya karena seseorang yang ia tebas adalah putra sulungnya. Patriark Klan Hu berteriak sangat keras di tempat dan tidak menyangka bahwa Jie Yan bahkan membuat putranya sebagai tameng hidup agar dirinya jatuh ke dalam keputusasaan. Saat ini Patriark Klan Hu tidak memiliki semangat untuk hidup ketika melihat satu hal terakhir yang tidak ingin ia lihat, yaitu ketika putra bungsunya yang berlari ketakutan dan ketika hampir mencapai dirinya, putranya langsung terbelah menjadi puluhan bagian dalam sekejap. Apa yang disaksikan oleh Patriark Klan Hu tidak akan bisa ditanggung oleh siapapun kecuali seseorang itu memiliki mental mengerikan yang tidak peduli terhadap siapapun bahkan keluarganya. Tidak sampai 5 menit kemudian, suara tebasan pedang pun menghilang sepenuhnya. Di saat itu juga, kabut ungu pun menghilang perlahan. Di saat itu juga, sosok Jie Yan pun terlihat di jarak hampir 10 meter. Pedang yang ada di tangannya tampak ditutupi oleh darah yang sangat banyak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lihatlah sekelilingmu. Pemandangan seperti ini sangat sama dengan yang kau lakukan terhadap Klantang. Apakah kau sudah dapat merasakan apa yang kami rasakan? Tanya Jie Yan dengan senyum yang sangat jahat. Patriark Klan Hu yang telah kehilangan semangat hidupnya pun bergetar keras. Amarahnya meningkat ke puncaknya. Bajingan! Aku akan membunuhmu. Wush! Patriark Klan Hu mengerahkan semua kekuatannya saat melesat ke arah Jie Yan. Seraing! Jeres! Lengan kanan Patriark Klan Hu langsung ditebas oleh Jie Yan ketika ia menggunakan teknik teleportasi. Mati! Patriark Klan Hu yang merasakan sakit pun menahannya lalu memutar tubuhnya saat menyerang ke arah Jie Yan. Mata dingin Jie Yan hanya menatap adegan tersebut, ia tidak memiliki kepanikan sama sekali walaupun Patriark Klan Hu lebih kuat darinya. Teleportasi. Seraing. Jie Yan menghilang lalu menebas lengan Patriark Klan Hu yang satunya lagi. Tetapi, di saat itu terjadi, terlihat memar di bagian bahu Jie Yan. Ternyata benar bahwa teknik teleportasi ini bukan tidak terkalahkan sama sekali.
Jika seseorang memiliki kecepatan yang sangat tinggi berhasil menyentuh sedikit ki yang menyelimuti tubuhku, maka aku kemungkinan akan terkena serangan karena butuh waktu sepersekian detik untuk memindahkan tubuhku sepenuhnya. Batin Jieyan. Ia tentu tahu bahwa tidak ada teknik yang sangat sempurna, semua teknik pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. RGGGH. Patriark Klan Hu berteriak keras saat ia perlahan berlutut dengan kedua bahu yang selalu mengeluarkan darah. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Ucap Patriark Klan Hu saat tubuhnya bersinar terang. Menatap itu, tentu Jieyan paham apa yang hendak dilakukan oleh Patriark Klan Hu. Ia pun langsung muncul tepat di belakang Patriark Klan Hu sambil mengayunkan lengannya dengan cara yang aneh ke tubuh Patriark Klan Hu. Buk, buk. Patriark Klan Hu yang telah bersiap untuk meledakkan diri pun tertegun di tempat karena ki yang ada di dalam tubuhnya meninggalkan tubuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa kau pikir kau bisa meledakkan diri? Kau akan mati dengan cara yang paling tragis. Tetapi ini juga tergantung pada Tang Yuha karena aku menyisakan dirimu hidup agar dibereskan olehnya. Ucap Jieyan dengan nada yang sangat jahat. Patriark Klan Hu bergetar di tempat karena merasa bahwa Jieyan memang benar-benar reinkarnasi iblis. Episode sebelumnya. Kecerobohan Patriark Klan Hu. Episode berikutnya. Kesedihan Tang Yuha. Senyum jahat di wajah Jieyan membuat Patriark Klan Hu gemetaran. Sebelum ia berbicara lagi, Jieyan pun memukul leher Patriark Klan Hu sampai membuatnya pingsan. Walaupun Patriark Klan Hu telah kehilangan kultivasinya karena akar spiritual miliknya dihancurkan oleh Jieyan secara paksa, sebagai mantan kultivator tingkat alam sage, dia pasti akan masih bertahan hidup dalam waktu beberapa bulan lamanya dengan luka yang ada pada tubuhnya. Setelah itu, wajah jahat Jieyan langsung digantikan oleh wajah pucat. Ia sangat kelelahan saat ini karena terlalu berlebihan menggunakan kekuatan miliknya. Jika saja itu dirinya yang dulu sebelum kekuatannya bangkit sepenuhnya, bisa dipastikan bahwa efek samping yang ia terima sangatlah mengerikan. Akhirnya selesai. Gumam Jieyan saat menatap ke arah langit dengan tatapan sedih. Ia pun menatap kembali ke arah Tang Yuha lalu memasang wajah penuh tekad karena ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga gadis kecil itu. Waktu terus berlalu, Jieyan pun keluar dari Klan Hu membawa Patriark Klan Hu yang telah pingsan. Tidak sampai setengah hari kemudian, mereka pun tiba di tempat tertentu yang sangat sepi. Jieyan berencana untuk kembali ke kediaman keluarga Tang untuk memberikan pemakaman yang layak pada Tang Su dan semua anggota keluarga Tang. Ayah. Tang Yuha yang telah tidak sadarkan diri dalam waktu lebih dari 1 hari pun membuka matanya. Ia pun langsung memberontak melepaskan diri karena ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ayah. Ayah. Tang Yuha mencoba mencari di segala tempat dengan air mata yang langsung mengalir di pipinya. Yuha. Jieyan mencoba memanggil gadis kecil itu dengan nada sedih. Tang Yuha menatap ke arah belakang dan menemukan Jieyan yang sedang memegang seorang pria parubaya. Kakak, di mana ayah? Tang Yuha menggigit bibirnya dan air matanya mengalir lebih deras dari sebelumnya seperti air terjun.
Jie Yan tidak tahu harus berkata apa lalu menjatuhkan patriark klan Hu ke permukaan tanah lalu ia pun menendang kepalanya lumayan keras yang membuat patriark klan Hu tersadar dari pingsannya. Dasar iblis! Dasar iblis! Kau hanya iblis berkulit manusia. Kau akan mati dengan tragis. Patriark klan Hu yang sadar langsung mengutuk Jie Yan terus-menerus tanpa henti. Dialah yang melakukannya, ucap Jie Yan kepada Tang Yuha. Wah! Tang Yuha menangis lebih keras karena ternyata ingatan tentang ayahnya telah tewas ternyata benar adanya. Ia pun langsung melompat ke arah patriark klan Hu lalu memukulnya sekuat tenaga. Buak! 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 Patriark klan Hu dihujani oleh puluhan pukulan sekuat tenaga Tang Yuha tanpa bisa melawan sama sekali. Brak! Setelah itu kepala patriark klan Hu yang tidak dapat lagi bertahan pun langsung meledak seperti semangka pecah. Setelah itu Tang Yuha kembali menangis dengan keras. Jie Yan yang tidak pandai menghibur seseorang pun langsung menggendong Tang Yuha lalu pergi dari tempat itu meninggalkan mayat patriark klan Hu dengan kondisi mengenaskan. Tidak lama kemudian, Jie Yan pun kembali ke keluarga Tang dan melakukan pemakaman untuk semua anggota keluarga Tang terutama untuk Tang Su. Tang Yuha tidak berhenti menangis dalam beberapa jam ketika ia melihat wajah terakhir ayahnya sebelum dikuburkan. Di saat Tang Yuha sedang tenggelam di dalam kesedihannya, Jie Yan yang berada di belakang pun menyipitkan matanya lalu melirik ke arah tertentu. Zep! Jie Yan langsung menghilang dan muncul di tempat tertentu. Itu adalah tempat beberapa kultivator yang sedang mendekat. Kemunculan tiba-tiba Jie Yan membuat beberapa kultivator yang mendekat ke arah keluarga Tang terkejut. Saat Jie Yan memperhatikan siapa mereka, wajahnya tampak menjadi lebih dingin dari yang sebelumnya karena 4 kultivator yang datang adalah bagian dari Sekte Cahaya Suci. Apa yang kalian inginkan? Tanya Jie Yan saat menatap beberapa tetua peringkat rendah dari Sekte Cahaya Suci. Kami ingin datang ke sini untuk melihat situasi keluarga Tang yang ternyata diserang oleh klan Hu menurut informasi yang kami terima. Ucap salah satu tetua kepada Jie Yan karena mereka berempat tentu telah melihat siapa Jie Yan walaupun mungkin mereka sedikit bingung saat ini karena yang mereka tahu, Jie Yan tidak bisa berkultivasi sama sekali. Pergilah. Semua keluarga Tang telah tiada. Ucap Jie Yan dingin. Wajah keempat tetua tersebut sedikit gelap ketika Jie Yan mengusir mereka. Mereka tentu dapat merasakan bahwa Jie Yan sebenarnya adalah kultivator tingkat alam sage tahap kedua. Tetapi tentu mereka tidak akan takut karena kekuatan keempatnya mencapai tingkat alam sage tahap ketiga dan keempat. Barisan seperti itu tidak akan bisa ditangani oleh Jie Yan. Apa yang terjadi pada Tang Yuha? Master mengirim kami perintah agar jika dia selamat, kami harus melindunginya dan membawanya kembali ke dalam sekte. Salah satu tetua itu pun berbicara. Tang Yuha mengundurkan diri dari Sekte Cahaya Suci. Pergilah sekarang, ini bukan tempat kalian berada. Balas Jie Yan dengan nada yang lebih dingin. Bukan kau yang memutuskan dia keluar atau tidak, pelayan rendahan. Salah satu tetua pun langsung marah ketika Jie Yan mengusir mereka dari tempat itu. Apa kau ingin aku memusnahkan kalian semua seperti aku memusnahkan klan Hu? Mata Jie Yan yang sangat dingin pun melebar. Di saat itu juga,
Ki raja miliknya meledak yang membuat semua tempat bergetar, tanah yang berada di bawah pun mengalami retakan di banyak tempat. Keempat tetua itu pun terkejut ketika mereka langsung didorong mundur. Tubuh mereka sedikit gemetaran karena tentu Ki raja selevel itu akan dapat menindas mereka. Ki raja ini sungguh mengerikan. Batin keempat tetua dengan wajah yang muram. Tetapi mereka tentu tidak akan menyerah sama sekali karena Tang Yuha sangat penting bagi Sekte Cahaya Suci. Katakan kepada Master Sekte Cahaya Suci bahwa Tang Yuha tidak akan pernah menjadi murid Sekte Cahaya Suci. Dan jangan coba-coba mengganggu kami, atau kalian akan menyesal. Setelah mengatakan itu, Jie Yan pun langsung menghilang. Keempatnya ingin membantah tetapi terkejut ketika Jie Yan menghilang. Mereka sangat waspada saat ini karena mengira bahwa Jie Yan akan menyerang. Tentu mereka sangat waspada karena Jie Yan adalah termasuk salah satu kultivator yang pasti akan sangat sulit untuk diatasi karena bisa menggunakan Ki raja ke level yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Jie Yan yang muncul di sebelah Tang Yuha pun berbicara, "Yuha, ayo pergi. Tetua Sekte Cahaya Suci telah datang. Kemungkinan mereka akan membawamu secara paksa. Ayahmu berpesan bahwa kita harus mewaspadai Sekte Cahaya Suci." Tang Yuha tersadar dari kesedihannya ketika mendengar kata-kata Jie Yan. Ia pun mengangguk kecil dan ketika Jie Yan menggendongnya, ia menatap ke arah makam ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Tentu saja Tang Yuha akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jie Yan karena ia juga ingat tentang pesan terakhir ayahnya sebelum kematiannya. Saat ini, ia hanya bisa bergantung pada Jie Yan, seseorang yang dipercayakan oleh ayahnya untuk menjaganya. Setelah itu, Jie Yan pun menggunakan teknik teleportasi beberapa kali agar jaraknya dengan para tetua menjauh. Ia tidak memiliki keyakinan untuk melawan dua kultivator tingkat alam sage tanpa ketiga dan dua tahap keempat secara bersamaan. Oleh karena itu, ia hanya bisa pergi membawa Tang Yuha karena Sekte Cahaya Suci bukankah tempat yang tepat bagi mereka menetap. Sementara itu, keempat tetua pun langsung bergerak ke arah semua tempat di sekitar kota Tang tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Jie Yan dan Tang Yuha yang membuat mereka menyadari bahwa mereka pasti telah kabur. Sialan! Bocah pelayan itu membuat semuanya menjadi sulit bagi kita. Tidak ada jejak sama sekali. Ayo kita pergi melapor kepada Patriark. Salah satu tetua pun berbicara dan ketiga lainnya langsung setuju. Keempatnya pun langsung pergi ke arah Sekte Cahaya Suci berada untuk melaporkan semua yang terjadi. Episode sebelumnya, keputusasaan Patriark Klan Hu. Episode berikutnya, identitas Sekte Cahaya Suci. Saat ini Master Sekte Cahaya Suci memasang wajah yang sangat muram karena ia telah salah memprediksi apa yang akan terjadi. Dan tentu ini adalah karena ulah Jie Yan yang mengatakan bahwa dia memusnahkan klan Hu. Sebelumnya Master Sekte Cahaya Suci telah membuat kesepakatan dengan Patriark Klan Hu dengan membiarkan mereka menyerang keluarga Tang dengan syarat menyisakan Tang Yuha ketika kembali ke kota Tang. Setelah itu, mereka akan datang membantu Tang Yuha dan membawanya kembali ke Sekte. Dengan begitu, Tang Yuha akan menanggap Sekte Cahaya Suci sebagai rumah barunya.
Tetapi semua rencana itu digagalkan oleh Jie Yan yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang sangat besar, yaitu tingkat alam sage tahap kedua sesuai dengan berita yang dilaporkan oleh 4 tetua. Tidak hanya itu, Master Sekte Cahaya Suci tidak menyangka bahwa Jie Yan adalah pemuda yang sangat mengerikan karena bahkan memiliki ki raja yang dapat membuat kerusakan fisik yang sangat fatal. Awalnya ia tidak percaya sama sekali karena ki raja seperti hanya dimiliki segelintir orang, bahkan untuk dirinya, ia hanya mengenal satu kultivator yang memiliki ki raja seperti itu. Sial. Jika aku tahu seperti ini, aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk merekrutnya juga. Tetapi aku tahu dengan pasti bahwa pemuda bernama Jie Yan itu mengetahui sesuatu yang terjadi di balik layar. Batin Master Sekte Cahaya Suci dengan wajah yang sangat muram. Panggil Sumei ke sini sekarang juga. Perintah Master Sekte Cahaya Suci. Seseorang yang berada di luar kediaman Master Sekte Cahaya Suci pun langsung pergi untuk memanggil Sumei. Tidak lama kemudian, Sumei pun datang ke pintu kediaman Master Sekte Cahaya Suci. Ketika Master Sekte Cahaya Suci keluar dari kediamannya, ia terus memasang wajah yang sangat muram dan menatap ke arah Sumei dengan tatapan tidak puas. Sumei, apa yang kau lakukan? Kenapa Tang Yuha tidak menjadi muridmu juga? Saat ini dia berniat keluar dari sekte oleh rayuan pemuda bernama Jie Yan itu. Ucap Master Sekte Cahaya Suci dengan wajah dingin. Kerutan muncul di dahi Sumei karena tidak menyangka bahwa keduanya akan lebih dulu keluar sebelum ia berhasil merekrut Tang Yuha. Tetapi, ia sangat penasaran kenapa bisa keduanya keluar dari sekte. Master, apa yang terjadi? Aku sedang melakukan beberapa hal tentang urusan sekte. Aku tidak bisa terus-menerus memantaunya. Apakah terjadi sesuatu sehingga mereka berdua pergi? Tanya Sumei. Ini dikarenakan rayuan dari pemuda itu. Cari Tang Yuha dan bawa dia ke sini. Perintah Master Sekte Cahaya Suci. Baik. Walaupun Sumei tahu ada yang tidak beres, ia hanya mengangguk dan langsung mencari keberadaan Jie Yan dan Tang Yuha. Ia juga membawa muridnya pergi, dengan koneksinya, tidak akan sulit baginya mencari keberadaan keduanya. Melihat kepergian Sumei, Master Sekte Cahaya Suci pun tetap memasang wajah marah. Ia pun kemudian pergi ke suatu tempat karena memiliki sangat banyak urusan juga. Sebulan telah berlalu setelah kejadian tersebut. Jie Yan dan Tang Yuha terus bergerak tanpa arah dan tujuan. Saat ini, Tang Yuha sudah meredakan kesedihannya walaupun sesekali ia akan melamun dengan mata berkaca-kaca ketika mereka berhenti di suatu tempat. Di saat itu juga, Jie Yan tentu akan langsung menghibur gadis kecil tersebut dengan segala cara walaupun ia tidak mengetahui cara yang tepat. Ketika Jie Yan dan Tang Yuha sedang terbang di udara, Jie Yan pun melihat ke sebuah peta untuk menentukan lokasi mereka saat ini. Kakak, kemana tujuan kita sebenarnya? Tanya Tang Yuha. Jie Yan tidak langsung menjawab, ia terus melihat ke arah peta yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, ia pun membuka suara. Saat ini kita telah memasuki wilayah salah satu besar lainnya walaupun tidak sebesar Sekte Cahaya Suci. Tidak jauh dari sini, kita akan menemukan kota yang tidak terlalu besar.
Kita akan menetap di sana untuk beberapa waktu serta mencari informasi yang berguna untuk kita. Jawab Jieyan. Tang Yuha hanya mengangguk kecil. Ia tentu akan ikut kemanapun Jieyan akan pergi karena hanya dia keluarganya yang tersisa. Sesampainya di kota tersebut, keduanya pun membayar biaya masuk menggunakan batu spiritual. Satu hari kemudian saat Jieyan dan Tang Yuha memasuki kota, dua sosok pun mendekat ke arah kota tersebut. Mereka sedang berada di sini. Ucap wanita cantik saat berhenti di udara lalu menatap ke arah kota kecil tersebut. Wanita itu tidak lain adalah Sumei yang diperintahkan oleh Master Sekte Cahaya Suci untuk membawa Tang Yuha kembali ke sekte. Sedangkan untuk wanita yang satunya lagi, dia tidak lain adalah Yue. Ia hanya menatap ke arah kota dengan tatapan datar seperti biasa. Ayo, aku telah menemukan keberadaan mereka berusaha. Ucap Sumei dan langsung bergerak ke arah kota diikuti oleh Yue. Sementara itu, Jieyan dan Tang Yuha yang saat ini menyewa kediaman sederhana di sekitar pinggiran kota terlihat sedang berlatih atau lebih tepatnya Jieyan melatih Tang Yuha. Berkonsentrasilah Yuha, kau juga pasti memilikinya. Cara untuk menggunakannya sangatlah sederhana. Kau hanya perlu mengeluarkan tekadmu. Ini sama dengan penggunaan kekuatan spiritual. Ucap Jieyan. Tang Yuha yang duduk bersila berkonsentrasi dan mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Tidak lama kemudian, percikan petir emas pun perlahan muncul di tubuhnya, tetapi itu langsung padam dalam sekejap. Ini sangat sulit. Tang Yuha yang membuka matanya pun cemberut sedikit. Jieyan yang awalnya ingin memberi beberapa saran lainnya pun memasang wajah dingin. Ia pun langsung bersiap-siap jika sesuatu yang buruk terjadi. Sikap Jieyan tentu diperhatikan oleh Tang Yuha, ia juga langsung berdiri dan memasang wajah waspada. Tidak lama kemudian, dua sosok pun muncul di dekat Jieyan dan Tang Yuha. Keduanya tidak lain adalah Sumei dan Yue. Melihat pendatang baru itu, wajah Jieyan sedikit gelap. Apa yang kalian lakukan di sini? Ki Jieyan bocor sedikit lalu permukaan tanah di sekitarnya pun mengalami banyak retakan seperti jaring laba-laba ketika petir merah memercik sedikit dari tubuh Jieyan. Sumei yang belum berbicara melebarkan matanya saat menatap hal itu karena tidak menyangka selain dari kekuatan Jieyan yang tiba-tiba mencapai alam sage tahap kedua, dia juga ternyata memiliki ki raja yang sangat kuat. Sementara untuk Yue, ia membeku di tempat karena tentu pernah merasakan dengan jelas ki raja tersebut ketika berada di daratan utara. Ia tidak mungkin salah karena setiap pengguna ki raja tidak akan memiliki aura ki raja yang sama karena itu mencerminkan sifat mereka. Ia langsung ingat ketika sosok yang ia ketahui sedang bertarung dengan iblis dan di saat itu, dia menggunakan ki raja yang sama. Kau pasti dia. Tidak salah lagi. Aku sangat ingat dengan ki raja ini. Ternyata kau masih hidup. Ucap Yue. Sumei yang mendengar Yue menyebut nama Jieyan yang lain pun terkejut. Sedangkan untuk Jieyan, tubuhnya menegang ketika mendengar sebutan panggilan yang dikatakan oleh Yue padanya. Dek. Jantung Jieyan berdetak sangat cepat, di saat itu juga, rasa sakit luar biasa terasa di kepalanya.
Beberapa memori perlahan merasap ke dalam kepalanya dan itu membuat rasa sakit yang tidak tertahankan. "Arreggggh!" Jie Yan berteriak sangat keras sambil mencengkram erat kepalanya. Di saat itu juga, ki berwarna ungu pun meledak ke segala arah. Tidak hanya itu, bahkan ki raja miliknya meledak yang membuat semua tempat hancur berantakan. Su Mei yang menatap itu pun langsung berdiri di depan muridnya lalu menggunakan ki-nya untuk bertahan. Sedangkan Tang Yuha langsung terpental sangat jauh karena hempasan dari ki raja tersebut. Bagaimana bisa ki raja mencapai level seperti ini? Ini bahkan lebih kuat puluhan kali daripada ki raja Master Sekte Cahaya Suci. Ucap Su Mei dan tahu bahwa Jie Yan bukan seseorang sesederhana kelihatannya. Ia pun langsung memikirkan kembali tentang apa yang dikatakan oleh muridnya Yue Yue. Mata Su Mei melebar seketika karena sudah ingat siapa sebenarnya Jie Yan, sosok yang diagungkan oleh para anggota klan naga, yaitu Raja para Naga yang dikabarkan tewas di dimensi naga hampir 1,5 tahun yang lalu. Episode sebelumnya, kesedihan Tang Yuha. Episode berikutnya, segel ingatan.